Tafsir agama dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi tarikan Islam yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Bapak Ustaz pada Al-Muharram Bapak Ustaz Al-Musliru Buddha Esi. Kami persilakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin qawlan wa imtinan wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al illa min sudurina fadilna fid dunya asdiqaa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqaa wa khillan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin alladhi ba'athahu Allahu ila kafatil ummam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, kepada para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para asatidah yang kami hormati, segenap pimpinan para pejabat, wabil khusus kepada Bapak Lurah atau yang mewakili, kepada pimpinan RT yang kami hormati, serta tak lupa kepada tokoh masyarakat, segenap tamu undangan yang mencintai Allah, dan ibu-ibu yang masih sibuk ngobrol sendiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa ibu ngobrol aja ya. Ustaz ini orangnya sabar. Kemarin saya ceramah di pengajian, ada ibu di belakang ngobrol aja. Ustaz nggak marah, cuman besoknya meninggal dunia ya. Bukan karena doanya Ustaz, tapi karena memang umurnya sudah sampai di situ. Adapun keluarga besar sebelum salam, Ustaz doain panjang-panjang umurnya, penyakit ya Allah sembuhkan penyakitnya. Ini yang paling penting untuk orang sebelum salam yang punya hutang, semoga Allah lunaskan hutang. Panjangnya amin menggambarkan panjangnya penderitaan. Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu ucapan kecil tapi masya Allah syarat dengan makna. Nabi mengatakan, man lam yaskurin nas la yaskurin. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Contoh, ayo kita belajar Pak. Yang menciptakan kita siapa Pak? Ini bisa ngomong gak sih Bapak ini? Masya Allah. Yang menciptakan kita siapa Pak? Allah. Tapi melalui siapa? Orang tua. Maka berterima kasih kepada Allah. Caranya berterima kasih kepada manusia, yaitu orang tua. Yang ngasih kita rezeki siapa Bu? Allah. Tapi rezekinya ibu lewat siapa? Suami. Maka berterima kasih kepada Allah. Caranya berterima kasih kepada suami. Bapak yang memberi hidayah kita siapa Pak? Allah. Tapi
melalui siapa? Melalui siapa? Hidayah melalui istri itu gimana sih? Melalui Nabi, melalui istri. Astagfirullah. Ini suami macam apa kalian? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia melalui Nabi Muhammad. Maka berterima kasih kepada Allah. Caranya berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah esensi dari perayaan Maulid Nabi. Maka Maulid Nabi itu isinya cuma satu, bersyukur. Bagaimana kita Maulid dari pribadi yang mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk hadirnya Nabi Muhammad SAW. Masalah yang seremonial itu tidak terlalu penting. Hanya mohon maaf Pak ya, kemarin ada kepala sekolah WA saya, Pak Ustaz lagi ceramah Maulid Nabi ya di Masjid TV. Saya bilang betul. Saya tidak setuju dengan Maulid Pak Ustaz. Oh enggak apa-apa. Cara mencintai Nabi tidak mesti melalui Maulid Nabi Muhammad SAW. Silakan aja. 7 hari kemudian saya ditelepon, Ustaz ada apa? Ustaz berkenan ceramah di sekolah saya. Saya bilang oke, enggak apa-apa. Karena Rabiul Awal saya tembak Maulidan kan? Oh bukan Pak Ustaz, kami enggak mau merayakan Maulid. Wih mantap. Acara apa ini? Tabligh akbar. Temanya apa? Temanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Oh, tampak dulu Kenapa kalian heboh dengan perayaannya? Esensinya apa? Loh, sekarang saya mau tanya, salahkah saya ngajakin jamaah untuk mengingat Nabi Muhammad SAW? Salah nggak Ustaz ngajakin umat Rasul untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Lagi ini Maulid Nabi. Masalah ada telur terserah, Maulid pakai telur monggo, nggak pakai telur nggak apa-apa. Pun bapak loh nggak pakai Maulid kemana-mana ya bawa telur ya? Maksudnya beli di pasar gitu. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, kenapa harus heboh? Makanya kemarin Pak, saya diundang salah satu tokoh politik terkenal di Kalimantan Timur, tapi saya nggak mau sebut nama ya, inisial saja, Rudi Masud. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, bapak kenapa sih? Bapak ibu yang dirahmati Allah, diundang ceramah Maulid Nabi, nggak ada telur, di atasnya itu Tupperware, pojok situ sepatu Adidas, sebelah situ kaos air Crocodile. Yang uangnya ratusan ribu, dapat 500.000. Mahal lukian, orang lompat berebut. Aku ndak ingat Ustaz lompat juga ya. Tapi kita jaga-jaga wibawa lah. Jiwa miskinku meronta-ronta ini. Jadi Masya Allah, bapak-bapak yang berbahagia, itu cuman seremonial belaka. Ada makanan syukur, tidak ada makanan tidak apa-apa. Ini contoh orang Subul Salam, makanannya lengkap. Ini saya tahu, ini urunan. Satu kakak diminta 4 kotak ya kan? Kok tahu tak warnanya beda-beda ya? Ini nasibnya juga beda-beda. Gini nih kadang-kadang ada yang nakalan bang. Ada. Dek, malam ini ada maulidan Subul Salam. Belikan nasi pada Upi, tidak usah masak mahal. Sini digoreng telur, kasih sambal goreng kecap, selesai. Malu deh, udah kau sebanyak masukin dari belakang, set, ya acak-acak, diputer-puter, dapat satu-satu, pulang bahagia dia, dibuka punyanya sendiri, perasaan gitu ya, dasar sekes. Tapi tidak ada disebut salah, dah. Itu di Papua Nugini. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, ibu, ini ibu dengar gak sih suara saya bu?
di belakang kayak gini. Ibu ngeliatin Ustaz dari belakang kaca udah kayak ikan di akuarium gitu. Ya. Bu, jangan semangat toh, Bu. Masya Allah, gak usah berkata juga ya. Yang lembut sama Ustaz itu, iya Pak Ustaz gitu loh. Ibu, ibu usah kicil juga dong Bu. Ibu ngapain godain saya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, esensi Maulid Nabi mengingatkan bahwa kita punya Nabi yang perfect, yang sempurna. Saya kasih sebuah cerita. Bagaimana para sahabat mencintai Nabi di atas segala-galanya. Waktu itu Nabi lagi sholat subuh, Pak. Nabi balik badan, ternyata di belakang orang lagi berzikir, nggak ada angin, nggak ada hujan. Nabi berdiri, kata Nabi, ya Nas, manusia, kata Nabi, siapapun yang pernah aku sakiti, siapapun yang pernah aku zalimi, kalian ngomong saja balas aku di dunia, jangan ngomong aku di akhirat. Allah. Semua sahabat menangis. Mereka sadar ucapan ini adalah tanda bahwa Nabi akan meninggal dunia. Akhirnya satu orang di pojokan berdiri, ya Rasulullah, saya Nabi. Kenapa? Waktu di perang Badar, Nabi sengaja tidak sengaja, I don't care. Saya tidak mau tahu. Nabi pernah pukul kudaku dengan tongkatmu itu, aku mau balas pukul kudaku dengan tongkat yang sama. Ya Rasulullah, kata Nabi, maju sini. Ini tongkatnya, pukul kudaku. Tidak Nabi, apalagi waktu Nabi pukul aku tidak pakai baju, angkat baju ya Rasulullah, biar adil pukulannya ya Nabi. Sahabat emosi, Nabi tenangkan, sabar. Ketika dipukul dalam hitungan ketiga, slow motion. Ini ngerti gak sih? Bapak punya HP gak sih? Ketika tidak dipukul dalam bilangan ketiga, tongkatnya terjatuh, dipeluk Nabi, ditempelkan wajahnya di pundak Rasulullah sambil menangis dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku memukulmu, bagaimana mungkin aku menyakitimu, sedangkan aku mencintaimu lebih dari cintaku kepada diriku sendiri, ya Rasulullah. Nabi tersenyum. Nabi bilang, kalau begitu kenapa kau lakukan sandiwara ini sahabatku? Apa mau ya Nabi? Dengerin. Ya Rasul, aku mendengarkan kabar bahwa keringatmu tidak akan tersentuh api neraka. Sengaja kutempelkan wajahku di keringatmu agar kelak api neraka tak mampu membakar jasadku. Ya Rasul, pengen dapat keringat Nabi saja, ceritanya dramanya panjang. Bu, Ibu mau keringat Ustaz bagian mana? Sini tak kasih dengan bisa. Ketek kanan, ketek kiri, silakan dipilih. Free, gratis. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Makanya kenapa sekarang kita butuh Maulid Nabi, mengingatkan kepada anak-anak kita. Ini bocil-bocil FF ini. Mereka sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dunia mereka, media sosial, disibukkan dengan game online. Mereka lupakan Rasulullah. Maka Maulid Nabi, yuk sini bareng-bareng kita kembali mencintai Rasulullah dengan 3 cara. Dengan apa Pak Ustaz? Yang pertama namanya mahabbah kauliyah, mencintai Nabi dengan ucapan. Ya, orang cinta itu udah diomongin tuh. Makanya Pak, Bapak cinta. Astagfirullah. Terus selama ini yang terjadi di antara kalian itu
Ibu cinta nggak sama suami, Bu? Ini orang macam apa sih orang-orang ini, Masya Allah. Cinta sama suami, Bu? Nggak ikhlas gitu jawabnya. Ibu kalau cinta sama suami, almar'u ma'aman ahab, orang yang cinta akan menyebutkan nama orang yang dia cintai. Contoh, bapak cinta dengan istri, ketemu ustadz pakai baju warna coklat. Ih, Pak Ustadz, coklat ini kayak warna HP-nya istri. Ih, Ustadz, sarungnya warna putih, putih ini mirip kayak warna jilbabnya istriku. Ih, Pak Ustadz, HP-nya Ustadz warna hitam, hitam ini mirip kayak mukanya istriku. Orang kalau cinta disebut namanya tiap waktu. Kalau bapak mengaku cinta kepada Nabi, hai engkau yang mengaku cinta kepada Rasul, hai engkau yang mengaku cinta kepada Nabi, berapa kali kita berselawat kepada Nabi dalam satu hari? Itu jadi muhasabah, renungan untuk kita bersama, ya. Kenapa selawat? Insya Allah artinya tenang. Kemarin saya ceramah di salah satu kampus terkenal di Balikpapan. Cuman saya nggak mau sebut nama kampusnya. Inisialnya IPK. Ketika saya ceramah di sana, ada seorang mahasiswi berparas ayu cantik, umur 23 tahun, muka oval, kulit putih, mata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Apa lo enak dilihat? Kalau kayak gitu malas sekali. Jadi seorang Ustaz tanya saya, tapi Ustaz nggak boleh marah. Enggak, saya nggak marah. Ustaz, kita kan disuruh membaca sholawat kepada Nabi, betul? Sholawat itu artinya apa? Maaf ya, kan Nabi Muhammad sudah pasti selamat. Kenapa kita masih membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad sudah pasti selamat? Ini kan sama kayak garam di lautan. Nah, dengerin, saya kasih analogi Pak. Yang menerima belum tentu membutuhkan. Paham nggak? Contoh, Ustadz kemarin ceramah di kilo 34 Samboja. Ketika lagi ceramah di Samboja, keluar dari masjid, di depan situ ada pohon pisang, ada buahnya. Saya lihatin karena cantik, pisang itu agak kemerahan. Ternyata di belakang saya ada pengurus masjid ngeliatin saya. 3 hari berselang, saya pulang ke Balikpapan, ada orang datang depan rumah pakai motor Honda 85. Bawa pisang 1 tandan. Pak, Bapak dari mana? Saya kilo 34 Pak Ustaz. Ini ngapain bawa pisang? Buat Ustaz ceramah ngeliatin pisang. Saya pikir Ustaz berkenan, makanya saya bawakan. Bapak pasti punya tujuan lain ya, sekalian mampir di rumah saya. Habis ini saya langsung pulang ke kilo 34. Pak, maaf ya, bukan sombong, sekedar perbandingan. Kan pisang bukan barang mahal, pisang biasa aja. Tapi Ustaz menetes air mata dulu. Kenapa? Bukan masalah pisang. Ya Allah Mas, kamu dari kilo 34 aja bawain pisang sampai ke rumahnya Ustadz di Karangjati Mas. Sedangkan aku punya jemaah itu dekat-dekat Kampung Timur tuh nggak pernah bawain apa-apa Mas. Ada jalan apa gitu, saya nggak mau nyebut nama jalannya, inisialnya Bu Buntan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Bu, itu kalau nggak semangat aku pulang Bu. Yang semangat sih. Ustaz gimana nggak semangat? Minumnya itu ada berapa botol, isinya putih semua dari botolnya. Panitia sibuk nyari gelas, tak pikir mau ngasih wedang jahe, ternyata gelas kosong. Ya Allah. Ustaz kalau ceramah harus ikhlas.
Nggak boleh beda-beda minuman. Hei, aku ini ikhlas Pak, tapi minuman ini kan seperti bahan bakar guys. Wedang jahe itu sama kayak Pertamax. Wedang kopi itu Pertalite. Air putih bensin enak. Makanya Ustaz santai aja. Tapi ada teh kotak Pak. Ini minuman manis. Saya lagi belajar meninggalkan minuman manis karena yang manis aja ternyata belum tentu setia, tapi yang setia udah pasti. Ustaz lebih suka kopi, walaupun pahit. Kopi itu canggih, mengajarkan kita pahitnya menunggu dan manisnya merindu. Ini paham gak sih kayak begini? Bapak tuh ngerti gak sih? Ya Allah, orang diceramain gitu kecil, dia enggak apa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad tidak butuh sholawat, tapi kalau Bapak Ibu bersolawat, Kanjeng Nabi bahagia. Ya Allah, umatku hidungnya beda, negaranya beda, puluhan ribu kilometer kita kirim selawat kita kepada Kanjeng Nabi yang di kota Madinah. Gimana Nabi tak bahagia? Maka salawat menenteramkan hati. Ya Bu ya? Salawat menenteramkan jiwa. Ayo teman-teman, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mahabbah qauliyah, mahabbah yang muncul dalam ucapan. Terus kemudian yang kedua, mahabbah qalbiyah, rasa cinta yang muncul di dalam hati. Gimana? Dengan mengidolakan Rasulullah. Ayo Bapak Ibu, idolakan Nabi dengan apa? Mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, nggak usah banyak gaya. Malam nanti Ibu tinggal buka Shopee, gratis ongkir. Ibu ketik Rohiqul Maktum, kitab sejarah berwarna coklat. Silakan Bapak baca bukunya. Ibu beli bukunya. Kita ngaku cinta sama Nabi tapi tidak tahu sejarah Nabi. Anak-anak bocil kalau suka dengan Doraemon, dia pasti akan kenal dengan Nobita. Kalau mereka suka Upin, mereka pasti kenal dengan Ipin, Kak Ros, Jarjit, Mail, Iksan, Cikgu, Atu, Meme, Opa. Kayak gini dia minumannya putih gitu, Pak. Susah itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak ngaku cinta sama Nabi. Hei Bu, anak Nabi ada berapa? Anak Nabi ada berapa Pak? Terserah Bapak lah, capek juga saya nanya. Anak Nabi ada berapa Bapak? Kakinya berapa? 3 apa 4? Yang perempuan ada berapa? 4 apa 3? Oh, yang mana ibu-ibu? Oh, nggak kelihatan, biarin aja penampakan ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulthum, Fatimah. Bareng-bareng yang mulutnya mingkem tak suruh nyanyi sendirian di sini ya. Bapak gerakin mulutnya, walaupun nggak benar nggak apa-apa. Kayak ikan koi kehabisan oksigen itu. Nggak apa-apa, gerakin mulutnya. Bareng-bareng ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah,
Zarina Ummi Kulthum. Masya Allah, Fatimahnya aja kau baca. Paling gampang sudah. Belajar sejarah Nabi. Kalau kita tidak tahu sejarah Nabi, berapa banyak haters Rasulullah yang menyerang Nabi Muhammad SAW. Saya itu dulu nggak pernah main media sosial. Ngapain saya di media sosial? Di dunia maya. Lewat Jepang sudah banyak dunia nyata. Ya, kenapa main dunia maya? Saya mau dunia nyata. Ditunjukin sama jemaah. Ustaz, coba Ustaz dengar video ini. Ditunjukin betapa banyak orang-orang sesat yang melecehkan Rasulullah, menghinakan Nabi. Dengan terang-terangan mereka menghina Rasulullah. Disitulah memancing emosi Ustaz. Akhirnya beberapa bulan terakhir saya mungkin agak aktif di media sosial untuk mengkanter pemahaman liberal yang melecehkan Rasulullah. Mencintai Muhammad, laki-laki yang mulia, istrinya aja banyak, doyan kawin, penggila seksual. Saya nggak sakit hati, Pak. Kenapa saya nggak sakit hati? Karena yang ngomong orang kafir, dia nggak ngerti. Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Berikan mereka hidayah, mereka tidak tahu apa-apa. Yang membuat Ustaz sakit hati ketika melihat orang Islam tidak bisa menjawab syubhat yang seperti itu. Kenapa? Karena Bapak nggak belajar sejarah Nabi. Nih, saya akan buktikan ya bahwa ini sebuah tuduhan yang kecil. Bapak Ibu, Nabi Muhammad istrinya memang banyak, betul. Nabi berpoligami memang betul. Tapi Bapak Ibu dengerin Ustaz, saya mau tanya, Nabi meninggal umur berapa, Pak? 25. Khadijah meninggal, Nabi Muhammad umurnya 50. Berarti Nabi menikah dengan Khadijah berapa lama? 25. Selama menikahi Nabi monogami, Nabi tidak pernah berpoligami dengan Khadijah. 25 tahun Nabi poligami di saat umurnya 50 tahun. Nabi meninggal 63. Berarti Nabi berpoligami berapa lama? 13. 25 melawan 13. Keren. Yang 25 dilupakan, yang 13 diam. Ini sampai di sini saja. Cara berpikirnya udah nggak rasional para-para. Satu. Yang kedua, Nabi berpoligami tadi umur berapa tadi, Pak? 50. Kalau Nabi penggila seksual, harusnya Nabi berpoligami. Laki-laki itu libidonya lagi puncak-puncak 30-40. 50 itu sudah. Ya contohnya ya gitu loh. 30 tahun menyala ustazku, 40 tahun meledak ustazku, 50 tahun. Kalau Nabi berpoligami karena memang murni urusan seksual, kudunya Nabi itu poligami umur 40. Kenapa Nabi poligami umur 50 di saat sudah menjelang senja? Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi punya kuasa memilih siapapun yang beliau kehendaki. Tapi Nabi menikahi perempuan-perempuan yang notabene sudah tua-tua. Ayo belajar. Khadijah umur 40, Nabi 25. 25 itu masih brownies, alias brondol manis. Beda sama Ustadz, sudah brosur, alias brondol sukses, busuk-busuk sekarang. Nggak sopan Bapak ini. Brosur, brondol sukses, brondol busuk. Berani kau membusuk-busukkan aku sudah. Jadi Bapak-bapak, tunggu, belum. Ini saya tunjukin lagi yang lebih keren, Pak. Jarang orang tahu. Nabi Muhammad menikah, menganjurkan kita menikah dengan perawan apa janda? Perawan, Bu. Astagfirullah, janda. Perawan. Jabir, kau udah nikah? Mau Nabi. Bil pikir kita dengan janda dengan perawan, dengan janda Nabi. Halal bin
dikit. Kenapa tidak dengan perawan saja? Nabi nyuruh umatnya nikah dengan perawan, tapi Nabi istrinya kebanyakan janda. Ngerti nggak sih maksudnya? Ini ada sebuah pertentangan antara keinginan dengan kejadian. Berarti ada pihak ketiga yang memang sengaja memaksa Rasulullah untuk menikah dengan orang yang bukan kehendak Nabi. Siapa itu? Ya Allah. Gini, saya kasih contoh. Ustaz ditanya ibu-ibu, menurut Ustaz wanita tipikalnya Ustaz itu seperti apa? Saya bilang, Pak, saya itu tipikal wanita yang putih, rambutnya lurus, matanya sipit. Berarti Ustaz suka tipikal wanita apa itu? Cina. Waktu Ustaz mau nikah, Ustaz kasih undangan. Pak, ini undangan. Bapak belum lihat fotonya, pasti sudah tahu mukanya istri Ustaz kayak muka orang Cina. Sampai di pelaminan bukan kayak orang Cina, ternyata justru kulitnya hitam, matanya belotok, rambutnya keribu, bibirnya tebel. Berarti menunjukkan Ustaz nikahnya dipaksa, dipaksa. Ini kenapa sih Rasulullah? Menunjukkan nikahnya Nabi dipaksa. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak-anak muda itu banyak yang ngefans dengan artis karena dia tidak sadar nabinya ganteng. Nabi Muhammad sempurna. Al-Imam Hasan bin Thabit, munsyidnya Rasulullah, menggambarkan wajah Nabi Muhammad yang sempurna. Wajmalu minka lam talidin nisa. Tidak ada yang lebih tampan yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Khuliqatan mubarra'an min kulli aibin. Kau diciptakan bebas dari aib ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Seakan-akan engkau menciptakan dirimu sendiri ya Nabi. Pak, rambut Nabi di bawah lemak telinga, di atas bahu segini dulu. Nih, menggelombang, tidak keriting, tidak lurus. Jadi menggelombang seperti gelombang laut. Mirip kayak rambut bapak-bapak orang Kubutan, rambutnya menggelombang seperti gelombang tsunami. Matanya belotot, hidungnya mancung, bibirnya merah delima, pipinya saking beningnya. Kata sahabat, kami tidak pernah tahu Nabi marah, tapi kami tahu kapan Nabi marah. Gimana caranya? Pipinya merah, telapak tangannya itu saking beningnya. Ini kalau pura-pura bening, sama kayak tangan bapak-bapak kelihatan ketika asam uratnya kambuh. Itu varises itu. Bahkan ketika Nabi putih. Ustaz tahu dari mana? Dari hadis lah, masa ngintip. Bab sholat istisqa. Orang berdoa begini, Pak. Istisqa begini. Di bawah punggungnya ke atas. Baju Ustaz sesak, makanya aman. Baju Nabi longgar. Ketika diangkat Nabi, nyelorot ke bawah. Kata para sahabat, hatta yura bayadu intaihi, sampai terlihat putih ketiak Nabi. Ketiaknya saja putih, apalagi wajahnya. Orang ketiak putih, mukanya pasti putih. Ketiaknya putih, mukanya pasti putih. Muka putih, belum tentu ketiaknya putih. Ibu-ibu mukanya putih, dalamnya wallahu a'lam bishawab. Siapa tahu sih berapa? Nggak tahu juga sih. Ya. Bahkan teringat Nabi wangi. Ustaz tahu dari mana? Nih, Nabi lagi istirahat. Datang Bunda Aisyah, diambilkan tisu di lalu.
dimasukkan kantong. Bunda Aisyah pergi ke pasar, satu pasar kebal semuanya. Aisyah, bawa apa ini Aisyah? Kata Bunda Aisyah, demi Allah tidak ada satu parfum pun yang menyentuh tubuhku selain bekas keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keringat Nabi saja wangi. Bu, nanti pulang ambil tisu, tungguin suamimu tidur. Cara ngambilnya begini Bu, perhatikan Bu, perhatikan. Ibu masukkan kantong, ibu pergi ke pasar Kampung Timur situ, pasti keracunan semua. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Nabi itu manusia, tapi dia bukan seperti manusia. Ya, dan itu mahabbah qalbiyah. Yang ketiga, mahabbah bil mutaba'ah. Ini yang paling perfect, ini yang paling sempurna, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan buat kita. Maka cinta dengan cara mengikuti. Ada ucapan bujangga mengatakan, laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu adalah sungguh-sungguh, saya akan mengikutinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya cinta akan mengikuti orang yang dia cintai. Ya, cinta bukan sekedar seremonial. Ini contohnya, mencintai ustaz, gampang, ikuti omongan ustaz. Bukan cuma dengan memajang fotonya ustaz, udah kayak calon begitu. Muridnya apa? Ini mulia, cuma 3 jam. Habis pengajian ditutup, taruh gudang, nanti Idul Adha buat tatakan potong kambing di situ. Terus muka aku baru jengit di situ kan. Udah tahu saya kelakuan pengurus itu. Awas memang Bapak, kuat Bapak. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah. Ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Ikuti Bu, mencintai dengan mutaba'ah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakan Muhammad. Katakan kepada orang bubutan, katakan kepada orang sebelum salam. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad. Menjadi suri tauladan untuk kita bersama dalam 4 perkara. Yang pertama dalam hal ritual. Yang kedua interaksi sosial. Yang ketiga internal personal. Yang keempat manajerial. Ini paham orang bubutan kayak gitu. Yang pertama apa tadi Pak? Baik, kita cukupi sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Capek saya Ibu ngomong sendiri, jawab sendiri. Yang pertama ritual. Bagaimana mencontoh Nabi dalam ibadah. Ibadah nggak bisa ngandelin semangat Bu. Ibadah itu harus ikutin tata cara Nabi. Contoh, sholat zuhur berapa rakaat? Ada orang 10 salam, sholat zuhurnya 6 rakaat. Pak, ngapain 6 rakaat? Iya Pak Ustadz, saya banyak dosa. Terus apa hubungannya? Iya Pak Ustadz, saya ini lagi mengikuti program akselerasi percepatan taubat. Niatnya baik apa jelek? Baik. Caranya benar apa salah? Salah. Diterima Allah apa tidak? Tidak. Lagi. Ustaz ketemu dengan sepupu. Mbak, apa kabar?
sehat-sehat deh, berpelukan, cipika-cipiki, masuk hati, merajut kekerabatan, merajut persaudaraan, merajut kekerabatan. Saya mau tanya, niatnya baik, tapi pertanyaannya, sepupu dengan sepupu itu mahram apa tidak? Ustaz punya bapak, Saskia Doti punya bapak. Ceritanya Ustaz dengan Saskia ini bapaknya bersaudara. Berarti Ustaz dengan Saskia namanya apa? Sepupu. Berarti Ustaz mahram nggak dengan Saskia? Enggak. Berarti Ustaz boleh nggak nikah dengan Saskia? Enggak boleh. Udah punya suami kok semua. Masa Ustaz di poliandri? Jadi Bapak Ibu, ya ibadah kudu ikut Nabi. Makanya orang bilang ciri maulid Nabi yang sukses makanannya banyak, ustadznya menggelegar, songnya menggelegar. Maulid Nabi sukses kalau yang datang besok subuh jumlahnya sama dengan yang datang malam hari. Ini baru maulid yang sukses. Pak, serius Pak, saya tadi itu datang sini tidak tahu kalau di musola. Saya pikir masjid. Baru di sambutan berikutnya ketua musola Bubulus salam. Musola enggak sama aja Pak, pakai diprotes segala. Bapak ini ngajak klien aja. Jadi Bapak ini mau dibilang musola, mau dibilang langgar, terserah Bapak. Satu-satunya ulama yang memperbolehkan sholat di langgar cuma ulama Indonesia. Di Arab Saudi haram sholat di langgar. Paham? Betul kan? Sholat dilanggar dosa. Sholat itu dikerjakan, jangan dilanggar. Tapi kita sejak kecil dididik sholatnya di Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita punya musola yang sebesar ini. Ini musola gede. Kalau Islamic Center warganya nggak ada yang sholat di situ, tenang, banyak orang jogging mampir dulu. Kalau Masjid Agung At-Taqwa, orang kampung nggak ada yang sholat di situ, tenang, banyak orang di pasar Landasan mampir, Bang. Kalau subuh salat bukan orang sini yang imamin, bukan orang sini yang sholat, bukan orang sini yang menghidupkan, siapa yang kesini? Saya aja baru tahu di sini ada kehidupan baru ini. Seringnya saya lewat situ, benar-benar. Ustaz, kalau hari Kamis subuh di Masjid As-Salamika, jadi dari Karangjati pasti lewat sini. Nah ini jalan saya. Tapi saya tidak tahu belok sini ada kehidupan sebesar ini. Baru ini. Maka kalau bukan orang bubutan yang menghidupkan Masjid Subuh Salam, siapa yang menghidupkan masjid ini? Ya Bapak Ibu, besok mulai anak-anak yang kecil, yang muda ada mereka. Hayya 'alas shalah. Bangun semuanya, Masya Allah. Ya, saya itu sedih Pak. Di Masjid Agung At-Taqwa itu sholat subuh cuma 2 saf. Islamic Center kebanggaan kita 1,5 saf, belum dipotong pajak. Beda sama Subuh Salam. Pengurus cerita tadi di sini tak, walaupun masjid kampung kami itu sholat subuh full jemaahnya sampai blueberry keluar dibuat semua dari dalam Ustaz. Masya Allah. Nabi kita sampai detik terakhir mau meninggal dunia sholatnya masih berjalan. Abu Bakar, ya Nabi, kamu imamin aku udah gak kuat lagi. Siap Nabi. Abu Bakar imami, tengah-tengah sholat, lihat Nabi ada, lihat Nabi, inilah Nabi ada, Nabi kita semua, walaupun sudah sakit, tidak kuat berdiri, beliau berdiri sendiri, kemudian beliau sholat di belakangnya Abu Bakar, sampai memberi peringatan, subhanallah, maksudnya Abu Bakar biar noleh. Abu Bakar menoleh ke belakang, Nabi memberikan isyarat. Sama kayak ibu sholat tahajud jam malam, suami keluar, dek aku mau ngopi, ada sebelah dulu. Utap memang
Jadi Bapak Ibu, rahmati Allah, ritualnya ikutin aja. Ya, kita ramaikan masjid kita ini Pak. Kita ramaikan musola, subul salam. Subul artinya jalan, salam artinya kedamaian, jalan menuju kedamaian. Damailah engkau di masjid, musola, subul salam. Begitu maksudnya. Satu, ritual. Yang kedua, interaksi sosial. Bagaimana sikap Nabi dalam menjalin hubungan pada sesama manusia. Jangan jadi orang Islam yang cuma pintar ibadah, tapi nggak punya interaksi sosial yang baik pada manusia. Ada atau ada? Ada atau ada? Rajin sholat, tapi mulutnya gampang melaknat, nggak bakal masuk surga. Rajin puasa, tapi suka menggosipin tetangga, nggak bakal masuk surga. Rajin ngaji, ustadznya ceramah, dia main HP sendiri, nggak bakal masuk surga. Nggak ada, di sini nggak ada, di situ ada. Insyaallah, interaksi sosial dijaga kepada tetangga yang baik yang mampu. Bu, mulut ini loh, bu. Kadang-kadang kalau nggak dijaga, ngeri ibu kalau ngomong. Ibu itu kan kerjanya kalau nggak ngemol, ngemil, ngomel. Masya Allah, Mbak, lama nggak ketemu. Ya Allah, kok badannya tambah gemuk aja ya. Ibu kan basa-basi, tapi nyakitin orang itu. Udah nikah 3 bulan, perutnya nggak isi-isi. Nggak boleh tuh, orang stres itu gitu. 3 bulan ke depan ketemu lagi, cie, perutnya udah isi. Kok bisa? Suamimu kan di lokasi, ikut cakar kamu baru merasa. Di sebelum salam ada yang begitu. Ada orang yang datang jilbabnya warna orange. Jadi teman-temannya malah mencari itu lah, seperti bola lagi. Ibu sukanya nyari aib orang. Nggak ada, bercanda ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, interaksi sosial dijaga. Kemudian yang ketiga, Nabi dalam internal personal, hubungan kepribadian. Dengan istri harus yang baik, dengan anak harus yang lembut, dengan saudara harus yang baik. Itulah Nabi. Jangan sama orang baik tetapi di lingkup keluarganya justru buruk. Makanya ada parenting nabawi. Bagaimana mendidik anak itu internal personal namanya Pak. Bagaimana berhubungan dengan istri, harus yang santun. Bapak ini kadang-kadang sama perempuan lain aja kok bisa sopan, sama istri mulutnya kasar, betul Bu? Memang laki-laki itu begitu, makhluk paling egois itu laki-laki, betul Bu? Laki-laki maunya menang sendiri, betul Bu? Makanya Ustaz tidak sudi kawin sama laki-laki, mau saya. Ya Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu, dengerin Ustaz ini ya. Hubungan pada suami istri ada ilmunya. Makanya Maulid Nabi itu nggak membuat Bapak pinter, enggak. Maulid Nabi itu membuat kita bersemangat untuk belajar. Ya, orang Ustaz belum naik panggung aja, Ustaz sudah disepil sama panitia. Jangan lebih dari 45 menit, Masya Allah. Jadi gemeteran sama Ustaz ini. Tapi setelah saya lihat jenis minumannya, cocok. Memang kalau salah lama. Kamu cuma air putih atau putih. Kalau ada wedang jahe, boleh aku lama-lama dikit ya. Jadi ibu, bapak yang berbahagia. Loh, saya ini loh Pak Ustaz, ceramah pagi siang malam Pak. Saya dari pagi ini belum pulang. Tadi saya berangkat, baju saya itu warnanya putih sampai jadi coklat kayak begini. Subuh. Ini tadi saya ceramah di Masjid Nurul Falah Gunung Pasir. Jam 8 SD Negeri 006. Jam 10 di PHM Pertamina
Hulu Mahakam. Jam 12 IGS Islamic Global School sini. Jam 2 pengajian di Wika BIN Baitul Izzah Nusantara. Jam 4 Pesona Batangan. Maghrib Her 1 Al-Hikmah. Isya Subuh Salat. Ini melihat Bapak Ibu mataku udah pening sebenarnya. Kayak gitu ditanya malah kayak gini. Ya Allah. Gini aja pulang ketemu istri, saya masih bisa romantis loh. Loh iya Bu, kadang saya ditanyain istri, Umi sini ada, kamu lihat di atas langit nggak ada bintang. Ya iyalah Abi, orang itu enggak Abi, bintangnya ngumpul di matamu. Saya jawab, Umi, 1 tambah 1 berapa? Ya 2 lah Abi. Enggak Abi, 7. 2 Abi, 7. Kok bisa Bi? Ya karena aku nggak bisa menduakan kamu tujuan dalam hidup dan mati. Nanti Bapak praktekin pulang gitu. Dek 1 tambah 1 berapa? 2 ya 7 deh. 2 bodoh masuk juga. Kok beda? Karena Bapak tidak punya internal personal. Oh iya Bu, kita butuh untuk romantisme dalam keluarga. Saya kadang-kadang walaupun sibuk, asalkan nggak momen-momen akbar, Ustadz ngajak istri jalan-jalan. Karena kita keterbatasan biaya, jadi nggak bisa jauh-jauh. Paling kita jalan-jalan ke Malang. Malang yang ada rumah sakit umum itu loh. Itu Gunung Malang. Kalau mau ngadem kita ke Puncak di Batu yang banyak bisnya. Batu Ampar. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya bilang Umi, ada apa Bi? Ayo naik kapal Kelotok ke Penajam. Nyambangin siapa Bi? Kan nggak punya saudara di Penajam. Gak apa-apa Bu, nanti kita berangkat langsung balik lagi. Jalan-jalan aja. Naik Kelotok, istri berdiri paling pucuk, paling depan. Ustadz di belakang. Ini ngerti nggak sih Mas? Paling males kalau selama beda usia kayak gini susah. Jadi Bapak Ibu, ya Allah ya kaya. Pak jangan dimasukin hati Pak. Orang kalau baperan itu cepat meninggal dunia. Serius. Jangan baperan. Hidup jangan baperan. Lebih baik kau banyak berperan. Ya? Oke. Itu internal personal. Makanya belajar tentang pernikahan, tentang perceraian. Ini ada WA ini, Pak Ustadz, saya baru bercerai tadi pagi, saya menyesal, saya mau rujuk sama istri saya mau ketemu Ustadz. Saya bilang, saya mau ceramah, masih ceramah di Bubutan, ceramah dalam pedalaman ini, mereka ini ya, telah gurita, menyala Ustadz. Lagi nungguin di pondok, tunggu sebentar, saya masih ceramah. Saya mau rujuk Pak Ustadz. Iya sadar, makanya itu mulut dijaga. Hewan yang dipegang talinya, bapak yang dipegang mulutnya. Laki-laki tidak bisa dipegang mulut, ikat pakai tali itu ya. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, cerai kok dikit-dikit begitu. Ya Bu, jangan cerai Pak, ya menyesal bapak. Yang keempat apa yang terakhir? Ini udah terakhir nih, semangat. Udah terakhir ini. Semangat ya. Padahal yang terakhir ini mau saya bagi jadi 15 bagian. Masih lama Bu. Paling tidak selesai 2:30 lah kita selesainya. Mau Bro? Aku yang nggak mau ya. Jadi Masya Allah adalah manajerial. Bagaimana Nabi Muhammad memanage kehidupannya yang sempurna. Nabi orang yang disiplin. Nabi orang yang menjaga waktu. Nabi adalah orang yang bahkan menjaga kesehatan. Loh Pak, Nabi aja ngajarin kita olahraga. Masa Pak Ustaz? Yes. Renang,
berkuda, memanah, berenang, olahraga anti cedera. Sepak bola cedera kaki, voli cedera engsel, renang tidak ada cedera, hidup atau mati begitu aja. Tenggelam. Ya. Berkuda, ini belakangan bapak-bapak Balikpapan sudah mulai banyak yang suka berkuda. Apalagi kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang putih berambut pirang. Janda yang mana? Janda yang mana? Tidak ngerti orang-orang ini. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Gitu loh, Bu. Tahu jadi Bapak Ibu yang berbahagia, belajar olahraga sehat, jalan kaki, jangan berlari. Nabi nyuruh kita jalan kaki dari rumah menuju masjid, tidak boleh naik kendaraan supaya biasa jogging. Kita disuruh jalan. Ternyata kata dokter olahraga yang paling bagus bukan lari tapi jalan. Makanya berjalan bukan berlari, karena hidup ini perjalanan bukan pelarian. Tidak paham lagi ya. Udahlah, terserah kalian. Baik, Nabi Muhammad menjaga perlahan. Seperti itu. Udah ke depan, makruh. Kanan, lebih maju. Coba. Melodar ke kiri. Sampai sebegitu disiplinnya Rasulullah. Melodar ke kiri di masjid, di luar masjid ke kiri, di toilet, di luar toilet ke kiri, kecuali supir. Jangan berani-berani melodar ke kiri, karena pasti ditampari penumpang. Coba bapak naik Grab seperti kurang ajar. Tenang, ini menjalankan sunnah baginda Rasulullah. Sampai tata cara tidur diatur, manajerial Nabi mantap. Tidur yang kanan di bawah, kiri di atas. Ini tidur. Jangan kembali, kiri di bawah, di atas, kiri jantung. Tidur tengkurap, buruk kata Nabi, tidurnya setan. Apalagi tidur telentang, apa ya, bisa menyebabkan kematian dalam seketika. Tidur telentang, telan paku, telan bahu, telan palu, telan tang, itu bisa menyebabkan kematian. Tidak paham, nggak ngerti, nggak paham sebenarnya. Tidur sambil nelentang, mati nggak? Mati. Orang nelen bakso aja mati, apalagi nelentang. Jadi masya Allah. Sampai bagaimana tata cara berhubungan suami istri pun diatur. Atau pintu kedamaian bagi surga. Apalagi assalamualaikum ya bapak jannah, assalamualaikum ya bapak jannah, assalamualaikum bapak jannah. Pintu biasa di atas berjilbab, ini pakai baju seksi, grogi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kurang ajar Mas. Ya Bapak Ibu, ayo belajar ya. Insyaallah itulah kewajiban kita kepada Nabi, memperbanyak salawat kepada Nabi, mempelajari sejarah Nabi, dan bermutabaah kepada Nabi. InsyaAllah semua dijadikan umat Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u ya rabbal alamin ya rabbi rijal wajhika wa amri sallallahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fi kulli waqtin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya sallallahu salamatan fi din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fil maut wa rahmatan fil maghfirati wa rahmatan fil amin fi safar
Assalamualaikum